welcome to Sunday Live Talk Show. It is the first week of the month of May, the month that I'm waiting for, because there are many surprises in this month. Especially next week is our first anniversary of Sunday Live Talk Show, and I'm super excited to let you know soon our guest speakers in a few days. And I believe that it's going to be a great blessing for all of you. Also, before I start this talk show, I've got a request to all of you that are watching or that will be watching the talk show later, through IGTV or through YouTube. My request is, please, as one body of Christ, please kindly pray for India, as India is been needing a lot of prayers right now. Instead of you just sharing it into your WhatsApp group about what's happening, please take the opportunity to pray and together as one body of Christ. I know it's nothing is wrong in sharing the news, but it will be a very better thing if you can add the word, let us pray for India. I think it will be very nice of you if all of you can pray, as I believe as one body of Christ we need to pray for each other. So kindly, please, instead of just sharing the news, please pray and please uphold India in your prayers. Thank you. Okay, so today we'll be talking with Pastor Daniel Pradana. He is a young pastor, and I'm sure he has got many stories to share with us. So yeah, without further ado, let's go ahead and let's pray. Okay, thank you, Lord Jesus. We give you thanks, Lord, for this moment, Lord. If we have gathered again, Father, into this very day, Father, it's only because of your goodness, Lord. Lord, right now, Father, we are gonna start the talk show, Father. Let your anointing, let your Holy Spirit be upon us, Father. And before that, we are gonna just worship you, Father, with one song. Father, let your name be glorified through our worship, Lord. Thank you for everything, Lord. In your mighty name we pray. Amen. Let's take this moment and just let's worship the Lord. Thank you, Jesus. We love you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are a great God. Maker of the heavens, Master of the sea, Mover of the mountains, Majesty, we glorify your name. We glorify your name. We glorify your name in all the earth. Sing it with me. Be glorified. Oh, we glorify your name, the King above all kings. We glorify your name, the great Master. We glorify your name in all the earth. You are sitting on a throne of praise. Unto you alone let our voices raise. You are sitting on a throne of praise. Unto you alone let our voices raise. Hallelujah, we worship you, Lord. We glorify your name. We glorify your name in all the earth. We glorify
gonna invite Pastor Daniel to join us in this live talk. It'll be a great blessing to all of us that will be joining or that we are gonna watch later. So, yeah, okay, let's wait. Okay. Hi, Pastor. Okay. Hi, Pastor. Okay. Hi, Pastor. Halo, selamat malam. Apa kabar, Daniel? I am fine. Apa kabar, Pastor? Very is good. I'm very well. I'm very good. Thank you. Wow, awesome. Thank you untuk kesediaannya untuk hadir di live talk show ini. Sebuah kebahagiaan dan kehormatan bisa kedatangan Pastor Daniel di live talk show ini, luar biasa. Thank you for your time. Sama-sama, Daniel. Saya harus bilang ini satu kehormatan juga buat saya bisa hadir di Kamu Punya Talk Show. It's an honor for me. Thank you so much for the privilege. Wow, thank you. Thank you so much, Pastor. Wow. So, akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih, Pastor? Wow, ya biasa. Umumnya sibuk pelayanan. Banyak kelas-kelas online saya harus ngajar. Tapi terutama bulan ini mulai ada ibadah-ibadah offline ya atau onsite ya. Jadi ya mulai aktif lagi lah. Sekalipun masih dibatasi lah. Nice. Pastor, kan sekarang banyak orang nih kenal Pastor nih sebagai orang yang membawa firman Tuhan, sebagai hamba Tuhan ya. Have you ever dreamed to be pelayanan dan apa yang Pastor sedang lakukan sekarang? Is it part of your dream atau gimana, Pastor? No. It's so far from my dream. Jadi jauh sekali dari ya kalau disebut impian saya. Waktu saya bertobat, ini cerita awalnya lah, saya cerita sedikit mungkin. Waktu saya bertobat pertama kali, saya ini tipe orang yang begini. Saya tipe orang yang kalau saya beli handphone, saya akan baca buku panduannya itu dari awal sampai akhir. Kalau saya beli mobil, beli apapun lah, beli vacuum cleaner, buku panduannya itu saya baca dari awal sampai akhir. Karena prinsip saya mau apa yang saya beli itu saya bisa maksimalkan. Nah, waktu saya kenal Tuhan pertama kali, saya bertobat kurang lebih 20-an tahun yang lalu, saya temukan buku panduannya itu sebel itu. Ya Alkitab. Ini buku yang akan bantu saya kenal Tuhan. Jadi saya cari tahu di mana tempat yang bisa ngajar saya paling lengkap tentang Alkitab. Saya ikutin pendalaman Alkitab sana sini. Akhirnya gini, waktu semua orang kewalahan berusaha untuk bimbing saya, mereka bilang, wah kalau kamu benar-benar mau ngerti semuanya, go to the Bible school. Jadi masuklah sekolah Alkitab. Jadi saya masuk sekolah Alkitab pertama kali, niatnya itu. Jadi teman-teman saya yang lain, semua yang udah pada pelayanan, udah pada khotbah, mereka tanya, yuk pelayanan di mana? Saya belum pelayanan. Yuk mau khotbah? Enggak. Jadi ngapain di sekolah Alkitab? Ya saya pengen kenal Tuhan. Jadi itu dasarnya, awalnya. Tapi saya temukan begini, karena motivasi awal saya pengen kenal Tuhan, pengen benar-benar mengenal Tuhan, saya perlakukan sekolah Alkitab tuh 100% buat ngerubah saya. Karena ada orang-orang yang sekolah Alkitab gini, cari bahan. Wah, dapat ini bagus sih buat saya khotbahin. Wah, ini buat saya sharing nih. Selalu buat orang lain. Kalau saya enggak ada satupun yang saya terima buat orang lain. Semuanya buat saya. Akhirnya gini, saya makan semuanya buat diri saya dan hidup saya diubahkan di situ. Sampai waktu semester 3, saya dapat kehormatan itu diminta jadi ketua senat di sekolah Alkitab saya. Kamu harus bayangin begini, Daniel. Saya masuk sekolah Alkitab itu baru bertobat selang berapa bulan masuk sekolah Alkitab. Ini di kelas saya, itu saya ingat gini, dosen bilang, mari kita buka kitab Daniel. Nama saya Daniel, nama kita ini sama kan? Mari kita buka kitab Daniel. I don't even know, di Alkitab tuh ada kitab namanya Daniel. Separah itu waktu saya masuk sekolah Alkitab. Jadi dari benar-benar dari nol sama sekali, nggak tahu. Nah, namanya sekolah kita kan gengsi kalau nanya, kitab Daniel di mana? Dia orang lain udah ketemu semua, udah baca, udah selesai, saya baru ketemu sambil keringetan. Oh ini tuh kitab Daniel. Dari separah itu. Tapi kemudian di semester 3, saya dapat kehormatan itu untuk jadi ketua senat. Yaitu tadi, dalam 2 semester pertumbuhannya pesat sekali, karena semuanya benar-benar buat hidup saya, yang merubah saya. Nah, waktu dapat privilege itu jadi ketua senat, salah satu privilege-nya adalah, sebagai ketua senat, saya bisa khotbah di chapel. Seperti dosen-dosen yang lain gitu. Nah, pertama kali saya khotbah di chapel, saya masih ingat waktu itu,
itu saya khotbah, saya nggak tahu, the moment saya naik ke atas pegang mic itu kayak something completely took over me, dan saya khotbah begitu lupa, murid-murid lompat, ada yang naik ke kursi, dosen teriak dari belakang. I don't even know I can preach. But apparently I preach quite well di situ. Nah, di situ pertama kali saya discover, hey, saya bisa khotbah. Nah, namanya sekolah Alkitab, mulai dari diundang kemana-mana, dan ever since I've been ministering lah, I've been serving in the form of preaching. Jadi itu permulaannya sekali. Jadi kalau kamu bilang mimpi, sama sekali nggak mimpi, kejeblos gitu, kecemplung, nggak sengaja. Tapi ya udah 22 tahun. Wow, nice, lama sekali ya, luar biasa, keren-keren. Lumayan. Wow, Pastor tadi This year sempat is my 23rd year. amazing. Pastor tadi sempat bilang baru belajar Alkitab. Berarti Pastor tuh lahir di keluarga yang memang sudah kenal Tuhan atau seperti apa, Pastor? Jadi saya lahir di keluarga saya itu Katolik. Nah, ini nggak ada maksud sama sekali jelekin mereka. Tapi gini, saya sebagai orang Katolik pun cukup devoted, saya ngerasanya begitu. Tapi kita ke gereja kan zaman itu, saya ingat bawahnya tuh buku lagu, Mada Bakti. Belakangan bawa baru namanya Puji Syukur, ganti bukunya. Tapi itu buku lagu. Punya Alkitab tapi nggak pernah benar-benar dibaca lah. Ya mungkin I was also a bad Catholic in a sense lah. I didn't read my Bible. But ya tapi ya itu, waktu saya bertobat, saya sadar, oh ternyata Alkitab tuh relevan dan Alkitab bisa dipakai buat hidup kita. Nah itu yang mendorong saya untuk belajar Alkitab lebih dalam lagi. Itu ceritanya lah. Wah, keren. Pastor, pada saat Pastor mau bertobat, momen apa itu yang membuat Pastor sampai bertobat gitu, mengganti dari Katolik sehingga mau belajar Alkitab, dan bahkan yang menjadi sebuah titik balik gitu. Momen apa itu, Pastor, yang membuat Pastor sampai titik balik pada waktu itu? Oke. Saya ini nggak terlalu nyaman sebenarnya untuk sekarang ya. Saya udah nggak terlalu nyaman sebenarnya untuk kotak-kotakin Katolik, Protestan, seolah-olah orang Katolik tuh belum tobat semua. Enggak. Saya bahkan temukan hari-hari ini banyak orang-orang Katolik lahir baru, penuh Roh Kudus. Jadi saya udah nggak ada di dalam pembedaan itu lagi lah sekarang. Tapi kalau kamu cerita dulu, apa titik baliknya sampai saya ya bertobat dan percaya Yesus dan kasih hidup saya buat Tuhan, nggak ada cerita yang dramatis, Daniel. Jadi kadang-kadang nih kalau saya ditanya gini, saya agak sedikit sungkan, agak malu juga. Karena orang lain kadang-kadang keren-keren. Wah, udah tabrak mobil, hampir mati. Kemudian diranjang, udah sekarat, Tuhan datang. Itu keren-keren gitu loh. Wah, ada yang diangkat ke sorga, ada yang pakai narkoba, udah tinggal mati doang. Tiba-tiba Tuhan sembuhkan gitu. Kan keren-keren ceritanya. Saya enggak. Saya orang biasa. I was a Catholic. Tapi kemudian saya kenal seseorang. Ya ini mantan saya lah. Saya kenal satu cewek yang saya suka. Kebetulan dia orang Kristen. Diajak-ajak masih saya nggak mau gitu loh. Ya karena saya kejar dia, saya ikut. Tapi kemudian yang menarik, bahkan Tuhan pakai itu untuk tangkap saya. Nah, dan di situ saya belajar. Caranya orang bertobat itu nggak penting. Tapi ketika Tuhan udah tangkap, orang nggak bisa kemana-mana. Saya mulai datang ke ibadah, dan saya dengar itu pertama kali. Kok Alkitab benar-benar hidup ya? Kok Alkitab benar-benar bisa dikotbahin, bisa dipakai untuk ngajar, berubah hidup kita? Itu yang bikin, itu triggernya. Itu yang bikin saya tuh kepancing dan tertarik, pengen belajar, ngerti Alkitab lebih jauh lagi. Dan di satu titik, saya memutuskan untuk kasih hidup saya buat Tuhan. Tapi yang lain juga yang saya belajar. Kadang-kadang orang berpikir gini, orang baru bisa radikal ikut Tuhan, kalau pertobatannya radikal juga. Ya itu tadi, yang udah narkoba, udah hampir mati, ditabrak mobil, apa segala macam. Saya mau ngomong, nggak mesti. Saya nggak punya cerita pertobatan yang dramatis kayak begitu. Tapi saya ngerasa hidup saya sampai hari ini masih cukup radikal. 23 tahun saya melayani Tuhan, dan kamu akan selalu dengar saya ngomong kayak begini. Saya selalu ngomong on fire, saya selalu passionate about God. I'm always like that. I don't care 1.000 orang dengar saya atau cuma 2 orang dengar saya. I'm always talking like this about God because I'm on fire with Him. Jadi it doesn't really matter gimana kita bertobat, tapi was the moment kita kenal Tuhan, kita bisa kasih semuanya buat Dia. Iya, come on, amazing. Setuju, yes, I agree. Bahkan percayalah, orang-orang yang mengalami sampai tragikal, mungkin sampai mau sekarat dulu lah istilahnya sebelum menerima Tuhan, I'm sure kalau mereka diperhadapkan sama pilihan juga, you pilih sekarat dulu baru terima ayat, atau terima dari sekarang, I'm sure mereka juga pasti akan memilih itu. Cuman karena mereka mungkin udah dapat
istilahnya soft slapping mungkin, tapi mereka yang masih nggak nge juga, masih nggak sadar. So mau nggak mau, they need to get something which is a bit hard to make them realize that they need to go close and they need to experience God gitu. Jadi ya nggak selalu mengalami yang seperti itu terus. So siapapun engkau, kalau engkau mendengarkan saat-saat ini pembicaraan ini, kalau misalnya engkau merasakan bahwa this is for you, then I think you better take the decision to follow him completely daripada setengah-setengah. So oke, balik lagi. Pastor memutuskan untuk sekolah Alkitab, sekolah teologi. Ada nggak Pastor penolakan dari keluarga atau keluarga mendukung saja pada waktu itu? Wah, kamu cerita ini, I was kind of hoping my family did not hear this. Ya, karena cerita waktu itulah. Tapi sekarang semuanya udah oke, semuanya dukung. Penolakannya berat, Daniel. Karena sebelum saya bertobat, saya sempat sekolah di luar negeri. Papa saya harus korbankan banyak. Dia harus jual tanah, aset, dan segala macam untuk paksakan saya sekolah di luar. Bukan cuma itu, saya masih di luar itu waktu Indonesia mulai ngalamin krismon. Tahun 97-98. Dolar berkali-kali lipat. Wah, paksain, saya harus lulus SMA. Nah, saya udah diterima masuk uni di Sydney waktu itu. Kalau kamu kenal Eradi, Pastor Eradi is my friend since we were born. Jadi dari lahir itu memang orang tua kita berteman. Saya berangkat ke Sydney bareng-bareng Pastor Eradi. Nah gitu. Jadi ketika udah habis-habisan gitu, dan akhirnya papa saya angkat tangan bilang udah nggak bisa lagi, udah nggak punya apa-apa lagi untuk paksakan saya terus di sana. Akhirnya saya pulang ke Indonesia. Nah di situ saya baru bertobat dan akhirnya putuskan masuk sekolah Alkitab. Jadi kamu bayangin begini, udah habis-habisan orang tua bela-belain saya harus sekolah. Mudah-mudahan bisa berhasil secara sekuler dalam tanda kutip. Sekarang malah saya putuskan mau jadi hamba Tuhan. Ini penolakannya penolakannya seberat ini, Daniel. Ayah saya almarhum udah dipanggil Tuhan. Dia di satu titik dukung penuh hidup saya. Jadi saya harus klarifikasi itu dari awal. Tapi awalnya ketika dia tolak saya, ini separah ini. Papa saya sampai pernah ngomong sama saya begini, Papa sekolahin kamu tinggi-tinggi, mahal-mahal, dia bilang. Kamu sekarang cuma mau jadi pendeta yang hidupnya cuma akan ngarepin derma dari orang. Saya nggak tahu kamu familiar dengan istilah itu nggak? Ngarepin derma itu cuma minta-minta dari orang, cuma ngarepin belas kasihan orang. Itu kata-kata yang keluar dari mulut dia. Wah, dengar itu ya otomatis mungkin sakit hati ada, tapi saya datang sama Tuhan. Dan saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, saya serahkan hidup saya sama Tuhan, karena tahu apa yang Tuhan udah lakukan atas hidup saya. Tuhan udah mati di kayu salib buat tebus hidup saya. Saya bilang gini sama Tuhan, ini negonya saya sama Tuhan. Tuhan, saya nggak punya regret, saya nggak punya penyesalan sedikit pun saya kasih hidup saya buat Tuhan. But, saya bilang gini sama Tuhan, tapi Tuhan, saya minta Tuhan, buktikan buat papa saya. I don't need you to prove it to me. Whether you bless me, you don't bless me, I don't mind, I don't care, you know. It's not the basis for me following you or serving you. Itu bukan dasarnya saya melayani Tuhan atau saya ikut Tuhan. Nggak ada masalah buat saya. You don't bless me, you already died for me, you know. There is no question. But I want you to prove it to my dad. Saya minta engkau buktikan buat papa saya bahwa ikut Tuhan saya nggak akan kekurangan. Ikut Tuhan saya nggak akan minta-minta. Ikut Tuhan hidup saya akan diberkatin. Dan saya ngalamin itu. Papa saya lihat gimana hidup saya naik dan diberkati. Saya ajak dia waktu Tuhan berkati saya dengan mobil dan segala macam, dan papa saya ngelihat itu. Dan akhirnya keluarga saya semua dukung saya melayani Tuhan dengan luar biasa. Wow, amazing. Super. Wow. That's awesome. So, Pastor pada waktu itu jadi sempat uni juga di Australia atau hanya sampai SMA, Pastor? Sampai SMA. Saya selesai high school di Sydney. Oke, I see. Waktu awal-awal Pastor memutuskan untuk belajar Alkitab bahkan sampai selesai, adakah suka duka yang Pastor alami selama belajar Alkitab itu, Pastor, in the theology school? Wow, jadi tadi kalau nyambung ceritanya, waktu papa saya keberatan sekali, sempat diusir juga dari rumah dan segala macam. Tapi gini, I was so in love with God. Saya begitu tergila-gilanya sama Tuhan, dan lagi gini, saya nggak pernah melihat dari awal itu kekristenan sebagai agama, sebagai kewajiban, sebagai ritual, tapi sebagai kehidupan yang mengubah hidup saya. Dan saya perlakukan ini belajar Alkitab segala macam. Saya nggak lihat sekolah teologi sebagai
sebagai sekolah belajar khotbah atau sekolah pengen jadi pendeta, enggak. Tapi itu sekolah atau itu cara saya berusaha kenal Tuhan sehingga melaluinya hidup saya diubahkan. Jadi suka dukanya ya kebanyakan suka terus. Tantangannya selalu begini, gimana nih firman Tuhan bisa dipraktekin, bisa dialami dalam hidup saya. Nah itu satu petualangan buat saya, satu perjalanan buat saya yang sangat menyenangkan, yang sangat exciting. Karena di situ saya buktikan begini, firman Tuhan itu bukan khotbah, firman Tuhan itu bukan teori, firman Tuhan itu bukan sekedar pelajaran, tapi firman Tuhan itu kehidupan yang nyata. Dan ketika satu-satu firman Tuhan mengubah saya dari semua aspeknya, saya sadar gini, if it can work for me, it can work for others. Kalau ini bisa bekerja dalam hidup saya, bekerja buat orang lain. Nah, di situ baru saya temukan kesukaan juga dalam membagikan ini buat orang lain. Nah, ya muncullah khotbah, ngajar itu dari situ. Saya sekedar membagikan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Gimana Tuhan saya praktekin, ya saya bagikan sama orang lain. Jadi lebih banyak sukanya lah. Selama 23 tahun ini, I've seen, saya telah melihat banyak hal yang luar biasa. Tuhan sudah bawa saya ke tempat-tempat yang mungkin banyak orang cuma bisa mimpi. Tuhan pertemukan sama orang-orang yang orang lain mungkin cuma berharap bisa ketemu mereka. Mungkin nggak semua saya bisa cerita siapa orang-orang itu. High profile people, some of the richest people in Indonesia. Tuhan telah begitu baik lah buat hidup saya. Wow, amazing. Wow, benar-benar. Wow. Oke, Pastor, berarti kalau boleh aku simpulkan, your first ministry is in the chapel di sekolah Alkitab itu pada waktu itu ya, Pastor? Sebelum itu saya melayani, mungkin kapasitasnya bukan khotbah, itu di sekolah minggu. Oh, I see. Okay. Ya cerita itu juga menarik sebenarnya. Jadi gini, saya bertobat lahir baru, saya tahu Tuhan udah mati buat saya. Betul. Saya punya kesadaran yang pertama adalah karena hidup saya udah milik Dia. Saya cuma berpikir dan tanya sama Tuhan, gimana caranya saya bisa pakai hidup saya ini, bisa abdikan hidup saya ini untuk melakukan apapun yang Tuhan mau. Jadi any chance, any opportunity given to me, I will take it. Jadi dasarnya cuma itu. Gimana Tuhan saya bisa kasih hidup ini untuk buat sesuatu buat Tuhan. Saya bahkan bilang sama Tuhan, even to a point I have to wash toilet, I will do it for you. Gitu. Dan saya dapat kehormatan itu beberapa kali harus bersihin toilet gereja dan segala macam. I'm so happy. It was like a high honor for me. Kamu tahu nggak, waktu saya ngalamin itu awal-awal, ini ngomong bersihin toilet dulu nih sebelum ngajar sekolah minggu, itu saya nyikatin toilet. Yang saya rasa tuh kayak gini, kayak saya lagi bersihin kursi tahtanya Tuhan. It's such a high honor for me. It's such a high privilege for me. Di toilet yang kotor dan bau itu saya bersihin, itu rasanya kayak, Lord, thank you for allowing me to do this for you. Jadi dasarnya itu. Apa yang saya bisa kasih? Nah, tiba-tiba ada tawaran ini. Mau nggak ngajar sekolah minggu? Oke. You know, you ask me to do anything at that time, I would do it. Diminta untuk, waktu itu zamannya cool itu namanya FA. Bisa nggak jadi WL? Bisa. Daniel, you have to understand, I cannot sing. You know, people suffer hearing me sing. But you know, I just don't care. You know, people say, bisa nggak lead worship? Can. Itu habis bilang iya, baru panas dingin. Seminggu ngafalin lagu, seminggu berusaha nyanyi dengan semua fals apa segala macam. But I would do it. I just want to prove it to God and to myself. Anything you want me to do, I would do it. Nah, pelayanan formal pertama kali yang ditawarkan ke saya adalah sekolah minggu. Saya mulai dari apa namanya, jadi asisten guru sekolah minggu, kemudian mulai ngajar, sampai akhirnya saya sempat jadi koordinator sekolah minggu di Kelapa Gading, Tampak Siring. Tapi nggak lama, habis itu saya sekolah Alkitab, akhirnya saya harus bagi waktunya, nggak bisa, akhirnya saya tinggalkan itu dan fokus di sekolah Alkitab. Amazing, luar biasa. So, berlanjut dari sekolah Alkitab, langsung udah mulai bawa sharing firman Tuhan di mana-mana, atau you did another ministry dulu, Pastor, pada waktu itu? Mulai sharing firman Tuhan di mana-mana. Dan prinsipnya tetap sama lah dari awal saya pelayanan. In any way I can serve you, Lord, I would do it. Itu satu prinsip, itu satu keyakinan yang saya pegang sampai hari ini. Kamu boleh tanya sama mungkin orang-orang yang di sekitar saya.
Saya nggak pernah tolak pelayanan dalam bentuk apapun. People ask me to go anywhere. Pelayanan buat saya gini, saya udah khotbah di gereja-gereja yang besar, ribuan jemaat, tapi orang undang saya buat khotbah sharing di satu komsel yang cuma 5 orang, I would come. Dan nggak pernah ada pertanyaan, will I receive anything? You know, saya pelayanan, orang kasih saya love gift, orang nggak kasih saya love gift, I don't care. You know, for me everything is a privilege. Jadi ya, ever since I've been preaching, I've been serving. Tapi juga saya lakuin everything else in between lah, apapun yang lain. Saya harus bersihin kursi, saya beresin kursi. Saya harus counseling orang, I counsel people. Counseling is another thing that I've been doing for a long time. Saya selalu percaya gini, Daniel, preaching is easy. Sorry to say that, tapi gini, buat saya preaching is a matter of you prepare your sermon, you come up to the stage and you preach. Yeah, whether it's good or it's bad, itu subjektif sifatnya. Tapi it's as easy as that. You come, you preach, you go home, and you receive a love gift. It's as easy as that. But the reality is this. Kamu nggak tahu masalahnya orang. Kamu nggak tahu pergumulannya orang. Kamu nggak ada di situ hidup sama mereka. Mereka yang mau bunuh diri, mereka yang mau cerai, mereka apa segala macam. Buat saya gini, real ministry is when I can touch people's life in reality. Jadi selama 20 tahun ini praktis yang saya lakukan di awal, ini saya lakukan. Sebelum ada orang yang ngundang saya nggak punya bapak pendeta yang punya gereja besar yang bisa buka pintu untuk saya khotbah. Jadi prinsip saya gini, sebelum saya diundang khotbah, saya ciptain platform saya sendiri. Jadi dari zaman sekolah Alkitab, kalau kamu bisa ketemu trace back teman-teman saya, itu teman-teman saya teleponin buat saya khotbahin. Itu orang-orang saya datengin cuma untuk saya cari tahu masalahnya supaya saya bisa kasih nasihat. Saya bisa spend time sampai jam 4 pagi, jam 5 pagi, counseling orang kayak gitu segala macam. Dan saya temukan itu satu praktis yang bagus. Dan selama 23 tahun ini, saya masih lakukan itu secara konsisten. Ya, kecuali 1 tahun terakhir, ketika ada COVID ini, kita nggak bisa terlalu banyak ketemu orang. Tapi sebelum itu, saya bisa klaim, saya ketemu orang minimal 2 orang yang berbeda setiap minggunya untuk saya temuin on one-to-one basis. Itu selama 23 tahun. Kalau kamu hitung, jumlahnya udah ribuan yang saya counsel, benar-benar. Dan orang-orang yang saya counsel, jangankan kamu ngomong dapat apa, Pastor? Gini, 80-90% orang-orang yang saya jumpain, saya yang bayar buat mereka punya kopi, buat mereka punya meal, saya nggak pernah mau gitu. Saya nggak pernah mau dibayarin, dikasih ini, segala macam, nggak mau. Ya sisanya 10-5% itu kalau orangnya benar-benar ngotot, no pastor, I have to pay. Ya udahlah, masa mau berantem gara-gara itu. Tapi 90% sisanya, that's the time when I'm really serving. Itu waktu saya benar-benar melayani. Jadi itu pun saya lakukan. And I enjoy doing that. Get involved in other people's problem. And real problem. Dikejar-kejar debt collector yang mau bunuh diri dan segala macam. I'm just making myself available. Of course. Wow. Amazing. Super. Wow, luar biasa sekali teman-teman semua. Aku yakin semua pasti amazed dengar Pastor Daniel ini sangat dahsyat. Oke, Pastor, aku ingin tahu, Pastor, dari yang tadinya mengajar anak-anak kecil di sekolah minggu sampai sekarang mengajar orang yang preaching, Pastor Daniel ini mungkin bagi yang kurang, mungkin yang bagi yang baru mengetahuinya atau gimana, Pastor Daniel itu preaching bahkan sampai ke anak-anak youth pun dia preaching ya. Dan aku udah ketemu sama Pastor Daniel ini sudah 2 kali kalau aku nggak salah waktu belum ini. Dan Pastor Daniel ini preaching tidak hanya kepada orang dewasa, tetapi kepada anak-anak youth juga, dan sebelumnya kepada anak-anak kecil di Sunday School. Aku ingin tahu, Pastor, apa tantangan atau perbedaan yang Pastor alami mengajar 3 generasi yang berbeda, Pastor? Oke. Jadi ceritanya sebenarnya terbalik. Mulainya dari anak kecil, terus mulai naik ke youth. Saya habiskan banyak waktu melayani anak-anak muda juga. Waktu saya masih seumuran mereka. Karena saya khotbah pertama kali umur 18 tahun. 18 tahun saya khotbah. Sekarang saya umur 41 tahun. Jadi itu 23 tahun tuh di situ. 18 tahun saya khotbah. Nah, waktu umur 18, 19, 20, nah itu paling nempel sama anak-anak muda tuh. Nah, baru memang mayoritas sekarang lebih banyak ke umum dewasa. Nah, kalau kamu tanya bedanya apa? Saya ngelihatnya bukan bedanya lah. Saya ngerasa gini, awal-awal saya pelayanan waktu sama anak-anak kecil, itu kayak training ground saya. Saya selalu kutip ini sama orang. 2 tempat
di mana saya temukan khotbah itu paling sulit. Tapi itu cara Tuhan ngegembleng saya. Sehingga saya bisa khotbah kayak saya khotbah sekarang. Saya orang yang sangat ekspresif. Saya nggak pernah pakai PowerPoint, apa alat peraga, segala macam. Karena buat saya gini, saya mau push diri saya untuk bisa tetap orang bisa nikmati, orang suka, orang ikutin tanpa saya harus pakai semua privilege ini. Saya percaya gini, anugerah Tuhan cukup sama saya. Jadi saya push diri saya kayak gitu. Nah, cara Tuhan ngebentuk saya itu waktu awal-awal. 2 tempat yang saya temukan itu benar-benar ngegembleng saya. Satu, anak-anak sekolah minggu. Kamu bayangin gini, waktu saya jadi koordinator di Tampak Siring, Kelapa Gading, itu jumlah anak sekolah minggunya total 160 anak. 160 anak itu dari preschool sampai kelas 6 SD. Nah, itu kalau kelasnya gabungan, itu semuanya ada span itu dari preschool sampai 6 SD. Pertanyaannya gini, gimana caranya kamu bisa tetap cukup menarik sampai mereka mau fokus sama kamu? Itu susah banget. Kita ngajar di depan, satu anak bisa lari ke atas panggung, bisa lompat dari atas. Kakak, gua di grab gitu, satu tarik kaki kita, dan segala macam kayak gitu-gitu. Itu buat saya tantangan besar. Nah, saya push diri saya di situ, making myself a clown, simply to keep them jadi safe, jadi bikin diri saya kayak badut benar-benar untuk bikin orang tetap mau fokus sama saya. Tapi di situ saya belajar how to grab people's attention, how to keep them focus on me, and how to deliver the message. Itu yang pertama, anak-anak sekolah minggu. I challenge myself di situ. Tapi yang kedua, ini yang mungkin kamu juga nggak tahu. Waktu saya di sekolah kita, salah satu tempat yang kita tuh praktek khotbah, tempat praktek khotbah itu di rehab narkoba. Ya mungkin nggak tahu ya kenapa juga ya. Mungkin mereka pikir, udahlah, ini orang-orang juga udah separuh error kali di rehab narkoba, jadi dikasih pengkhotbah baru juga mereka nggak tahu bedanya kali. Mungkin gitu, saya nggak tahu alasannya. Tapi tempat rehab narkoba. Saya akan sebut di beberapa nama yang kamu kenal. Saya ketemu lagi Abeng, Beni Patinasarani, Yeri Patinasarani, itu di situ. Mereka lagi di rehab. Mereka lagi di rehab. Ada teman saya lagi di situ, Pascal. Ada teman saya lagi di situ, Renaldi Ishak, yang dulu mantan artis panas zaman dulu, bertobat, sekarang melayani Tuhan gila-gilaan. Itu ketemu semua di situ. Nah, ini rehab narkoba. Ini problemnya begini. Ya memang separuh juga otaknya mungkin error. Ini lagi khotbah nih. Wow, kita siapin khotbah ya. Udah siapin, udah panas dingin, doa sama Tuhan, puasa segala macam. Udah bener-bener. Lagi khotbah berapi-api kayak gini. Wah, dan. Itu bisa-bisanya. Tengah-tengah khotbah, pastor, wait. What? Ini tengah khotbah. Wait, pastor. What? Pause. Why do you need pause? Kenapa butuh jeda? Saya mau ke toilet dulu, pastor. Oh, come on. Just go lah. Why do you have to pause me? Kenapa harus di-pause dulu? Alasannya begini. No, pastor. Khotbahnya bagus, saya pengen denger, jangan mau miss. Ya, alasannya bagus juga sih. Tapi kan juga nggak begitu dong. Masa yang lain harus nungguin ke toilet? Itu separah itu, Daniel. Tapi ketika bisa connect sama, makanya hari ini ya, saya nggak terlalu terganggu tuh. Saya lagi tengah-tengah khotbah, ada anak kecil nangis, ada orang mau ngapain apa segala macam. I don't bother. Saya nggak tersinggung karena saya percaya Tuhan juga nggak tersinggung kalau ada orang begini dan begitu segala macam. I can preach it in front of anyone. Literally anyone. I'm okay. Nah, karena itu cara Tuhan gembleng saya. Nah, waktu saya udah bisa lewatin itu, belajar trik-trik ini untuk gimana bisa communicate to people. Naik ke youth nggak terlalu susah lah. Youth itu, anak muda itu cuman perlu kita ini bisa relate sama mereka. Wah, kalau kamu tahu zaman saya di relating sama anak-anak muda, saya nggak berpakaian rapi kayak pendeta gini. Wah, saya punya rambut mohawk, saya warnain, saya sempat pakai anting zaman itu. Ya, cuman untuk bisa relate sama mereka. Dan mereka ngerasanya begini, wah, ini pastor nih sama kita. Karena saya temukan begini, nggak mesti cuman khotbah kita yang bagus, tapi ketika orang punya jarak, orang ngerasanya begini, ya tapi kan lu pendeta, ya lu ngomong gitu, gue nggak akan pernah sampai ke level itu. Itu tetap gini, sebagus apapun khotbah kita nggak akan pernah masuk ke mereka. Tapi ketika mereka bisa lihat kita di level yang sama, mereka bilang, ini orang ngomong kayak gue, ngomongnya asik, hidupnya asik, semuanya asik. Kok dia bisa punya standar yang beda ya? Mungkin gue juga bisa. Gitu. I try to create that bridge by becoming relevant to them. Akhirnya pesan-pesan ini masuk. Nah, itu sama anak-anak muda. Nah, yang paling gampang, khotbah sama adult. Kenapa? Mereka nggak ngerti pun, mereka pura-pura ngerti. Mereka bosan pun, mereka pura-pura excited. Jadi ya, no challenge lah gitu. Tapi itu perjalanannya lah kalau kamu tanya. Berarti kalau boleh aku bilang adult itu kayak menggunakan topeng ya, Pastor ya? Ya kamu yang bilang lah. Tapi in a way kayak gitu.
And I also preach buat lansia. And you won't believe this. Kamu nggak bakalan percaya. Di beberapa kebaktian lansia, saya termasuk favorit. Mereka suka banget undang saya di lansia. Oma-oma, opa-opa mereka suka. Tapi saya belajar triknya. Lansia tuh nggak kayak adult. Mereka polos, mereka jujur. Mereka mirip kayak anak sekolah minggu. Saya belajar triknya. Jadi ketika saya perform atau saya deliver the message di depan lansia, kayak saya ngajar anak sekolah minggu, wah mereka suka banget, mereka enjoy banget di situ. Jadi ya span-nya gitulah sampai lansia. Amazing, wah keren. Wow, so Pastor berlanjut dari pelayanan yang tiada hentinya dari mulai sekolah minggu ke youth ke dewasa bahkan sekarang lansia juga. Pastor, kan kita semua bersama tahu bahwa tahun lalu mulai yang namanya pandemi COVID-19. So, pelayanan pun memasuki era yang baru, yaitu era digital, di mana awal-awalnya semua menjadi online. So, how do you see the digital platform for ministry, Pastor? Selama offline platform. Oke, ini pertanyaan yang bagus ya sebenarnya. Atau mungkin kalau pertanyaannya lebih luas atau lebih umum, kamu lagi tanya, menurut saya apa sih dampak atau pengaruh kemana sih gereja shifting gitu kan di menyiasati global pandemic ini? Salah satunya digital platform, ya. Tapi mungkin lebih luas dari itu, nih gereja mau kemana nih ke depan? Kurang lebih kan kayak gitu. Saya percaya begini sebenarnya. Lewat pandemi ini, Tuhan sedang berusaha mengkomunikasikan satu pesan yang jelas buat gereja. Yang saya agak khawatir, banyak gereja yang nggak nangkep pesan itu. Pesan apa, Pastor? Saya percaya ya, ada beberapa pesan ini yang gereja harusnya mulai belajar lihat. Gereja sedang ditantang sebenarnya. Lewat kondisi ini, gereja sedang ditantang untuk mempertanyakan esensinya. Apa sih gereja sebenarnya? Apakah gara-gara nggak ada kebaktian, gereja tutup? Apakah gara-gara nggak ada kebaktian, gereja hilang? Kerohanian turun semua. Karena sebagian besar yang terjadi itu. Di awal-awal pandemi, waktu kebaktian tutup di mana-mana, ada komen-komen begini. Wah, gereja tutup, gereja tutup. Saya bilang begini, ibadah mungkin nggak ada, tapi gereja nggak boleh pernah tutup. Karena gereja bukan cuma kebaktian. Tapi banyak yang berpikir gereja is just gereja itu cuma kebaktian. Jadi kebaktian nggak ada, gereja juga nggak ada. Nah, harusnya yang pertama kita ditantang untuk tanya adalah gereja itu sebenarnya apa sih? Apa ya? Cuma ngomongin kebaktian hari Minggunya doang? Atau gereja adalah sesuatu yang lain? Kumpulan orang-orang percaya yang punya persekutuan, yang bertumbuh bersama-sama dalam Tuhan. Kalau kita temukan esensi gereja, pertanyaan kedua yang harus kita tanya adalah apakah gereja hanya bisa beroperasi ketika ada kebaktian? Nah, harusnya kita temukan jawaban-jawaban kayaknya enggak ya. Nah, kalau enggak, apa yang kita bisa utilize? Nah, kenapa tadi saya bilang, saya khawatir, saya curiga, banyak gereja nggak nangkep pesan-pesan ini. Karena ini yang saya temukan. Karena kebanyakan gereja hari ini, itu ngelihat pandemi itu cuman kayak gini. Ini cuman sesuatu yang temporer. Kebanyakan gereja cuma mode-nya begini nih. Kita tunggu ini sampai lewat. Semuanya berdoanya, Tuhan mudah-mudahan cepat lewat lah. Supaya apa? Supaya kita bisa go back doing business as usual. Balik cuma kerjakan ya gereja kayak dulu lagi gitu. Jadi gini, pandemi ini nggak shifting kita ke satu arah yang baru, tapi cuman gini, orang cuma mau balik lagi ke posisi yang sama. Nah, apa yang kita dapat lewat pandemi ini kalau begitu? Nah, itu yang saya concern. Nah, kalau kamu tadi tanya ya, ada hubungannya nggak dengan gereja digital? Saya jawabnya dua nih, Daniel. Yang pertama, platform digital itu keduanya begini, menyediakan potential atau opportunity, but at the same time it's a threat. Ada kesempatan, tapi di waktu yang bersamaan ada ancaman. Saya ngomong kesempatannya dulu. Kesempatannya adalah begini, sekarang gereja-gereja punya kemampuan, punya kesempatan untuk menjangkau orang sejauh dan seluas yang mereka mau. Otomatis, digital platform. Oh, sekarang ini saya bisa keren-keren bilang, oh saya khotbah di Hong Kong, saya khotbah di Macau, without even leaving Jakarta, karena digital platform. Nah, ada kesempatan itulah, ada nilai plus itulah. Tapi di saat yang bersamaan, digital platform itu merontokkan ada banyak esensi dasar gereja.
persekutuan jadi hilang, interaksi jadi hilang, which yang saya ngerasa jauh lebih penting dari sekedar khotbah disampaikan. Saya kasih contoh begini, Daniel. Saya percaya ini dari dulu. Saya percaya begini, khotbah kita atau pesan yang kita sampaikan itu nggak bisa merubah orang. Wah, orang bisa tersinggung dengar saya ngomong gini. Kenapa gitu, Pastor? Ya karena gini, kamu akan temukan ada orang yang udah datang ke gereja puluhan tahun tapi hidupnya nggak berubah. Ada atau nggak? Oh banyak. Ya. Banyak. Artinya apa? Sekedar dengar khotbah itu nggak merubah orang. Kalau gitu apa yang merubah orang? Saya percaya yang merubah seseorang adalah keputusan yang dia ambil. Unless you make a decision, kecuali kamu buat keputusan berdasarkan apa yang kamu terima, nggak ada yang akan berubah dalam hidup kamu. Kamu bilang, amin, yes, oke, gitu. Pulang, what will you change with your life? Apa ya? I guarantee that sermon does not change your life. Jadi keputusan adalah yang mengubah hidup orang. Nah sekarang begini masalahnya, gereja yang onsite aja, di mana orang kelihatan aja, perubahan itu lambat banget kita lihat, karena menggiring orang buat keputusan itu susah. Nah, sekarang platformnya digital lebih parah lagi, Daniel. Kenapa? Saya dengar khotbah nih. Oh, I don't like this. Saya rubah yang lain. Oh, I don't like this. I switch. Ini digital platform ini in a way. Itu kayak lagi menggenapi satu nubuatan Alkitab tentang akhir zaman. Di hari-hari yang terakhir banyak orang yang cuma akan mencari pengajar-pengajar yang menggelitik telinganya. Nah, ini nih digital platform. Wah, ini bagus sih khotbahnya nih, berkat, asik. Wah, ini khotbahnya nih nggak asik nih, disiplin, integritas. Oh, cari lagi yang lain, ganti. Nah, itunya tuh gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak ada jaminan orang yang denger ini akan apply. Yang ketiga, karena nggak ada interaksi, nggak ada komunitas yang bisa nge-push kita sama satu sama lain gini. Kita udah belajar ini tadi nih. Apa yang kamu akan lakukan? Itunya nggak ada. Atau bahasa kerennya nggak ada akuntabilitas. There is no accountability. Nah, jadi banyak hal yang lacking nih dari platform digital ini. Nah, itu yang saya ngerasa kayak, wah, this is not a good thing. Nah, kalau kamu tanya kemudian apa yang saya percaya, ya mau pakai platform digital silahkan. Karena tadi punya kemampuan menjangkau yang luas, ada nilai plus itulah. Tapi untuk menggantungkan semuanya lewat platform digital ini juga salah menurut saya. Sekarang nih yang lebih menyedihkan ya, Daniel, ukuran keberhasilan gereja sekarang diukur dari viewer. Berapa nih view nih dari postingan khotbah di YouTube? Wah, view-nya bagus, rating. Kok malah jadi ke situ, malah jadi lebih ekstrim lagi. Kalau kamu tanya apa yang saya yakini gini, mau pakai platform digital silakan, jangkau orang oke. Tapi saya percaya ada sesuatu yang lebih esensial, ada sesuatu yang lebih basic, yang lebih mendasar yang harusnya kita bisa bangun. Apa itu? Local community, komunitas kecil. Saya percaya sebenarnya Tuhan lagi berusaha komunikasikan itu lewat pandemi ini. Ketika kita nggak bisa bertemu secara besar, kita bangun komunitas kecil, hubungan-hubungan yang kecil. Balik ke gereja mula-mula. Di awal pandemi ini, saya lepasin pesan yang prophetic. Saya sebutnya gini, for the church to go forward, I believe the church needs to go backward. Untuk gereja bergerak ke depan, saya percaya gereja harus kembali ke belakang. Kemana? Ke pola awalnya. Gereja mula-mula. Yang kita bilang tiap-tiap hari mereka kumpul di rumah-rumah. Menariknya, waktu pemerintah rilis protokol kesehatan di era pandemi buat ibadah. Pemerintah bilang begini, ibadah diizinkan dalam jumlah yang terbatas. Ya gereja rumah lah, komunitas lah. Saya percaya harusnya gereja shifting ke situ nih. Kamu tanya lagi, kenapa Pastor? Bukankah mubazir? Kalau kita udah bangun komunitas gini, terus kemudian pandemi lewat, gereja balik lagi ke gedung besar. Gini. Pandemi ini menurut saya begini, sekedar menyadarkan. Waktu kita ngalamin pandemi, sebelumnya nggak ada yang kepikir, hal yang kayak gini bisa terjadi. Come on, virus kecil yang kelihatan aja enggak. Satu dunia goncang. Nah, pandemi ini menurut saya gini, sekedar menyadarkan kita bahwa ke depan nggak ada yang nggak mungkin. Siapa yang bisa jamin ke depan nggak bisa terjadi sesuatu yang masif kayak gini lagi? Saya nggak lagi memprediksi akan ada virus lain atau sama sekali enggak. Mungkin bentuknya bukan virus, bentuknya bisa jadi perang, bisa jadi teror, bisa jadi apa aja ke depan. Tapi ya Alkitab catat cuma begini, di hari-hari yang terakhir keadaan nggak akan makin baik loh. Jadi kalau kita pikir ini aja udah buruk, I tell you, the days coming will be even worse. Nah kalau kita nggak siap dari sekarang, mau gimana lagi?
Ya, betul. Kalau kita siapin komunitas kecil-kecil, saya percaya gini, komunitas kecil akan punya kemampuan untuk bisa menghadapi apapun goncangan yang ada di depan. Wow. Ya, agree. Itu yang saya yakini lah. Amazing. Dahsyat. Pastor, kita berlalu sedikit kalau pandemi mulai saat ini mulai onsite, semua mulai onsite. According to you, Pastor, will everything in the onsite semua offline? Kalaupun semua gereja nanti ke depannya mungkin 5-6 bulan lagi semua akan mulai offline semua. Do you think it will still be same seperti waktu sebelum pandemi, or there will be some changes secara mungkin dalam spirituality atau semacam itu, Pastor? Oke. Akan baliknya full, ya kita nggak tahu ya, bisa 5 bulan, 6 bulan. Kalau saya bilang sih, kita kan cuma kejar-kejaran sama vaksin nih. Karena Benar. makin luas dan makin merata vaksin bisa didistribusikan, mudah-mudahan kita bisa balik ke normal lagi itu secepat mungkin. Tapi kalau pertanyaannya tentang menurut saya bakal balik kayak dulu atau ada yang berubah? Saya berharap ada yang berubah. Kenapa? Masa sih pandemi ini Tuhan izinkan kayak begini, gereja tuh nggak nangkep pesan apa-apa, gereja tuh nggak ngerubah apa-apa. Masa kita sekedar balik, just simply go back to do business as usual. Masa sih kayak begitu? Saya berharap ada perubahan. Perubahannya di mana? Tadi saya udah bilang, salah satu yang saya sangat harapkan terjadi perubahan ke depan adalah gereja balik ke pola komunitas, balik ke situ, kuatin di situ. Itu gereja yang sesungguhnya menurut saya, karena ada interaksi, ada persekutuan, ada semua di situ, saling menguatkan, ada hubungan, ada semua di situ, ada realita di situ. Saya sering lihat gini, gereja yang besar itu gereja yang semu ya. Tadi kamu bilang kayak pakai topeng. Come on, kita datang shalom, puji Tuhan, oh haleluya. Di rumah baru tempelin istri juga nggak ada yang tahu. Di rumah ribut mau cerai apa segala macam juga nggak ada yang tahu. Tapi gini, waktu kita balik ke komunitas, kelompok kecil, kita mau ngumpet dari siapa? Realita kita ada di situ. Bukan dengan tujuan untuk mempermalukan satu sama lain, tapi gini, kalau nggak ada keterbukaan, kamu pasti tahu kutipan terkenal itu, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. When there is no openness. Kalau nggak ada keterbukaan, gimana orang bisa dibantu untuk berubah hidupnya? Waktu orang ditanya, shalom Pak, apa kabarnya? Shalom baik. Keluarga gimana? Baik. Padahal lagi hubungin pengacara pengen cerai. Baik apanya? Tapi kan nggak ada yang berani ngomong, saya mau cerai Pak, kan nggak ada yang berani ngomong gitu. Komunitas kecil, kita bisa berhadapan dengan realita. Nah, saya berharap berubahnya ke situ. Nah, tapi gini, kalau kamu tanya akan berubah, saya berharap ada yang akan berubah. Amin. Tapi kalau melihat perkembangannya sampai hari ini, saya khawatir sedikit sekali, if not, kalau bukan nggak ada sama sekali yang akan berubah. Karena ngelihatnya gini, sebagian besar cuma lagi mempersiapkan gimana bisa balik kayak dulu lagi. Pelan-pelan lagi ngarahinnya ke situ. Iya. Itu yang ya mengkhawatirkan lah. Tapi that's the reality. Ya, true. Pastor, I'm sure like this pandemic juga kan kayak seperti God is giving us chance kan. It's like kesempatan yang Tuhan kasih kita untuk menyadari wake up call untuk kita kembali lagi kepada kehidupan the real church seperti yang kisah para rasul pun ceritakan, awalnya dari semua berawal dari a small community di mana mereka saling berbagi, mereka saling menguatkan, and it was really sangat luar biasa ya community-nya kalau kita baca di dalam kisah para rasul itu. And I think betapa indahnya kalau community seperti itu pun masih berjalan hingga saat-saat hari-hari ini. So Pastor, kalau kita melihat, can we say that our God is a God of second chances? Saya komen dulu apa yang kamu ngomong barusan. Bukan cuman komunitas itu indah, tapi di mana? Di Kisah Para Rasul pasal 8 atau 9 ada pengakuan ini yang keluar dari tentara Romawi. The Roman soldier giving this report. Mereka bilang gini, orang-orang ini mengacu sama orang-orang percaya zaman itu. Orang-orang ini, they have turned the world upside down. Orang-orang ini menjungkir balikan dunia. Bayangin, mereka nggak punya gedung besar, mereka nggak punya sound system LED yang mahal, tapi dengan bentuk yang seperti itu, mereka jungkir balikan dunia. Mereka begitu berpengaruh dan berdampaknya buat zaman itu. Yang ironis, gereja hari ini
gereja telah in many ways, it's like just an entertainment center. Ya, ini Benar. kalau kita ngomong gereja hari ini, kita associate gereja dengan gedung yang megah, Iya. kursi yang empuk, dengan sound system, lighting, LED dan segala macam. Dan gini, pandemi ini kalau kamu bilang it's like God is giving us chance to change, is so true. Karena gini, kayak Tuhan lagi berusaha ngomong, if you don't have all this, kalau kamu nggak punya semua ini, are you still running? Are you still on fire? Are you still, pursuing His calling? Are you still impacting society? And the reality is very sad. Banyak gereja yang suffer in the midst of this pandemic, simply not knowing how to pay rent, how to gimana bayar operasional dan segala macam. Kayak padahal Tuhan lagi ngomong, hey come on, temukan esensi, balik ke esensi. Jadi yang kamu ngomong tadi benar sekali. Tuhan lagi berusaha ngomong sama kita sesuatu. Nah, kamu tanya tadi, do I think our God is a God of second chance? Saya percaya Tuhan kita Tuhan yang bukan cuman kasih kesempatan kedua, Dia kasih kesempatan yang ketiga dan yang keempat, yang kelima dan yang keenam. Intinya gini, Tuhan kita adalah Tuhan yang kasih kita sebanyak mungkin kesempatan untuk kita berubah. Tuhan mau kita berubah, Tuhan mau kita bertumbuh. Karena kalau kesempatannya cuma 2, waduh Daniel, mungkin saya udah diskualifikasi 23 tahun yang lalu. No chance buat orang kayak gini. Aduh, bikin kesalahan lagi, jatuh lagi, bikin kebodohan lagi. Tapi but God is so merciful to me. He has given me all the chance I need to repent, to stand back up, and to go again. Yes, our God is a God of many chances. Amen. Hallelujah. So, Pastor, does God's chances got any limit or it's unlimited? I believe it is unlimited. It is unlimited. It is unlimited and it is limited. Wah, you will ask the question, what do you mean? Yeah. Dari sisi Tuhan, it's unlimited. As I said, I believe God is going to give. Saya percaya Tuhan akan memberikan buat kita sebanyak mungkin kesempatan yang kita butuhkan untuk berubah. But it is limited, tapi terbatas sejauh kita mau berubah. Okay. Ini problemnya banyak orang. Tuhan itu kayak Tuhan udah kasih kesempatan, Tuhan udah kasih come on. Tapi gini, the moment kita keraskan hati kita dan kita bilang no, I don't want to change. No, I don't want to repent. It is unlimited, but it is limited. God is giving unlimited chances, but we are the one who limit those chances. Kita nih yang membatasi kesempatan itu. Dengan kita bilang, no, I don't want to repent, and I don't want to change. Wow. Pastor, berarti kalau begitu, kalau misalnya orang berpikir seperti ini, oh ya udah kan aku masih ada kesempatan kedua, masih ada kesempatan lagi, ya udah let me just enjoy life, maybe di kesempatan berikutnya aja baru nanti aku meresponi perubahan yang aku harus buat. Nah, gimana Pastor kalau kayak seperti itu, respon daripada orang itu? Kalau mau ngomong realnya ya, Daniel, ya saya cuma bisa ngomong ngaca sama diri sendiri lah. Memang benar, ada waktu-waktu hidup kita tuh sebandel itu. Ada waktu-waktu hidup kita tuh sebodoh itu, sekeras kepala itu, sedablek itu. Kita bahasanya gini, kita take it for granted kan. Iya. Kita tahu Tuhan kasih kita kesempatan, ya udahlah biarin. Tapi menariknya gini Daniel, saya makin ngerti lebih banyak tentang ini dan makin lebih baik bisa mengartikulasikan ini waktu saya punya anak. Saya punya anak 2, dan anak saya dalam masa pertumbuhan. Kalau kamu tanya sama saya, anak saya pernah bikin kesalahan nggak? Oh pernah. Pasti. Terus kamu tanya lagi, kesalahan yang anak saya bikin kesalahan yang sama atau kesalahan yang berbeda? Kesalahan yang sama. Dan kalau kamu tanya lagi, kesalahan yang sama ini diulang berapa kali? Berkali-kali. Nah, terus kamu tanya lagi sama saya, sebagai bapaknya, kira-kira ada nggak satu titik di mana saya akan bilang, udahlah, kita ngomong apa adanya, udahlah, gua bodoh deh, gua nggak bakal ampunin lagi, gua buang aja loh. Kalau kamu tanya ya, kasarnya gitu sama saya, ada nggak satu titik saya akan lakukan itu? Sebagai bapak, saya akan bilang, I don't think so. Kayaknya enggak. Sebanyak apapun anak saya akan bikin salah dan saya tahu dia akan salah lagi dan dia akan salah lagi, saya akan kasih terus sama dia kesempatan itu. Nah terus kamu tanya, nah kalau kayak gitu, bukankah dia cuma akan meremehkan dan menyia-nyiakan dan take it for granted semua kesempatan yang saya kasih? Bisa jadi. Tapi saya punya harapan ini Daniel, ini ngomong terhadap anak saya. Saya punya harapan ini.
bahwa di satu titik dalam hidup mereka, mereka akan sampai di titik itu, mereka sadar. Nah, kalau Alkitab pakai bahasa gini, he come to his senses. Dia sadar, dia kayak baru ngeh, baru melek gitu matanya, gitu. Jadi memang ada waktu-waktu kita tuh sebandel itu, terus kita take it for granted segala macam. Tapi gini, saya percaya di dalam grace yang Tuhan tarik gitu sama kita akan sampai ke kesadaran kita bilang, gue capek juga kayak gini terus, dan gue mau berubah benar-benar. Nah, Tuhan akan tunggu kita sampai momen itu di mana kita balik sama Tuhan. Jadi saya percaya ya kita bisa take that for granted, tapi saya percaya Tuhan kita juga Tuhan yang panjang sabar, Tuhan kita Tuhan yang nggak akan sampai di titik dia bohwat, dia akan tunggu sampai kita sampai di titik itu, kita benar-benar akan datang sama dia dan balik sama dia. Saya bisa kasih beberapa contoh di Alkitab. Kamu tahu cerita anak yang hilang, Lukas 15. Ini satu contoh klasik dong. Ini anak nih kelewatan, benar-benar kelewatan. Ya kan. Mungkin orang yang nggak punya anak nggak akan lebih susah ngertinya. Ini anak kelewatan banget, sebanget-bangetnya gitu. Bapaknya masih hidup, dia udah minta warisan. Minta warisan gue dulu dong gitu. Dikasih dong sama bapaknya. Dan itu udah satu kesalahan besar gitu. Yang harusnya gini, lu mau kasih warisan, mulai hari ini nama lu gue coret, nggak ada di akte keluarga ya. Kan harusnya udah that's it gitu. Ya udah lu pergi aja gitu kan. Tapi enggak, bapaknya kasih. Anaknya mess around, dia mess up with dia punya inheritance. Abis itu lu puas-puasin apa segala macam gini. Dan gini, lucunya gini, bahkan sampai di titik yang udah paling ujung, yang orang bilang, udah deh, lu pantas banget kok anak lu buang, lu tolak apa segala macam. Kita juga gak akan ada nyalain. Tapi waktu dia balik, dia di restore totally dong. Nah, saya percaya Tuhan kita tuh punya Tuhan yang punya kasih panjang sabar, yang stretch-nya tuh sampai se-ekstrim itu. Dia kasih kita ruang untuk ya udah gitu loh. Ya bandel-bandelnya kita dan segala macam sampai kita di ayat itu dibilang when he come to his senses. Anak-anak yang hilang ini when he come to his senses, dia sadar dia mau balik sama bapaknya. Saya percaya ada waktu itu buat setiap orang. You come to your senses. Amen. Ya itu saya yakinin lah. Wow. Yes, people can take it for granted. Tapi saya percaya anugerah Tuhan bekerja sama orang itu sampai di titik orang itu siap bertobat benar-benar sama Tuhan. Amin. Does that thing works also for the church? And tadi kita sudah bahas di lebih awal bahwa membawa kita semua ke satu area. Does that same thing works for the church yang mungkin tidak merubah atau tidak menyadari bahwa dibutuhkan satu perubahan di kedepannya ini, Pastor? Saya percaya prinsipnya sama-sama berlaku, tapi yang kamu harus ingat adalah the chances will always be there. Kesempatannya Tuhan akan selalu kasih sampai kita bertobat dan berubah. Tapi konsekuensi dari kebodohan dan kebandelan kita kan kita tetap suffer. Ini anak ini yang udah mess up segala macam semuanya kan ujung-ujungnya dia di kandang babi gitu loh. Maksudnya udah parah hidupnya, mess up benar-benar. Ya. Anugerahnya akan tersedia juga buat gerejanya yang nggak mau berubah, ngotot sama ini. Ya tapi kan gereja yang akan suffer. Gini Daniel, saya ngomong gereja yang suffer ya, kalau kamu mau tariknya ke situ. Sampai hari ini aja, saya udah dengar betapa banyaknya ibadah-ibadah yang harus tutup permanen. Gara-gara mereka nggak bisa lanjutin sewa, nggak bisa gitu. Bener-bener tutup permanen. Oke? Nah sekarang gini, kita bayangin aja nih. Kalau akhirnya tetap dipaksain, yang penting bertahan, mudah-mudahan ini lewat, secepat mungkin lewat. Wah, kita yakinlah, beriman dalam nama Yesus, 6 bulan lewat, anggaplah 6 bulan lewat. Balik lagi semuanya normal. Puji Tuhan kan? Back business as usual. Oh, ibadah lagi gereja di mana-mana gede apa segala macam. Sekalipun saya sih nggak yakin secepat itu. Tapi gini, anggaplah balik gitu. Wah, gini segala macam. Nah, pertanyaan saya begini. Kalau ke depan terjadi sesuatu lagi yang lain, kita nggak tahu apa, saya nggak nyumpain, saya nggak bernubuat, tapi saya pegang Alkitab ngomong, keadaan di hari-hari yang terakhir nggak akan semakin baik. Jadi kalau kita pikirinnya aja udah buruk, lebih buruk lagi dari ini, lebih buruk lagi dari ini, ya you can imagine yourself. Kita nggak tahu apa, tapi bayangin begini, ada hari-hari di depan di mana keadaan seperti ini bisa berulang, bahkan bisa lebih parah. Nah gereja yang bahasanya gini, udah ngos ini aja udah ngos-ngosan nih, udah kembang kempes nih, berusaha maksain bertahan, terus balik lagi, baru balik sebentar, tiba-tiba terjadi lagi yang lain, itu kan gimana? Saya bilang apa nggak mau gantung diri gitu, kayak ya ampun, ini aja kita lewatin udah susahnya banget gitu loh, kok bisa terjadi lagi? Nah itu loh yang saya bilang, kalau kita nggak mau berubah,
di masa yang Tuhan kasih kesempatan ini, ya Tuhan kasih kesempatan, tapi kan konsekuensinya kita yang akan ngalamin. Iya, iya, iya. Kalau kita adjust sekarang, kita mulai perkuat ini, komunitas kecil-kecil, temuin satu sistem yang baru lah. Temuin satu mekanisme yang baru, gereja harus bisa beroperasi dengan cara yang berbeda, dan harus punya kekuatan yang bukan cuma sama, tapi lebih kuat dari sebelumnya. Saya percaya, lewat setiap ancaman, pandemi ini ancaman, di dalamnya ada kesempatan, di dalamnya ada opportunity. Harusnya kita bisa temukan, ketika Tuhan menantang kita untuk mempertanyakan, esensi gereja itu apa sih sebenarnya? Apa gereja itu LED? Apa gereja itu sound system? Apa gereja itu kursi empuk dan ruangan mewah dan besar yang ada di mall? Kita harusnya bisa jawab, enggak. Gereja mula-mula nggak punya semua itu. Di tengah-tengah penganiayaan mereka bisa bertumbuh dengan cara yang hebat. Kita ini lagi di tengah-tengah penganiayaan. Pandemi ini penganiayaan, nggak bisa ibadah dan segala macam gitu. Kalau kita bisa temukan formula yang sama dengan yang gereja mula-mula temukan, harusnya gereja bisa powerful banget hari ini. Nah, kalau gereja bisa temukan itu, ke depan bergeraknya kayak begitu, ini opportunity nih. Ketika gereja-gereja fokusnya tetap mau balik ke gedung, mau balik ke gedung, mau balik ke gedung, nanti terjadi ancaman lagi. Saya bilang ini, wah bisa mati berdiri. Gereja-gereja yang udah punya komunitas kecil-kecil, no problem. Mereka yang bakal ngebut, maka mereka menjangkau terus, berdampak terus. Lewat komunitas mereka, mereka tolong tetangga mereka. Wah banyak orang di jalanan dan segala macam, jalan terus. Wow, luar biasa. Pastor, ada pesan-pesan khusus gak untuk mungkin yang sedang nonton, mungkin menghadapi hari-hari ke depan ini, Pastor? Menghadapi hari-hari ke depan ya. Well, saya percaya gini, kalau yang kita ngobrol dari tadi tentang gereja segala macam, mungkin relevansinya buat mayoritas yang dengar, kalau levelnya itu jemaat atau bahkan pengerja, kesimpulannya nggak terlalu banyak yang kita bisa lakuin kan. Karena it all then depends on the leadership of the church, whether apakah mereka tangkap pesan ini dan memang mau buat adjustment ini atau enggak, itu kan it's up to them. Nah, tapi buat mayoritas yang dengar lah, mungkin buat kita semua. Saya percaya begini, buat kita pun, lewat pandemi ini kita sedang dibawa sama Tuhan untuk kembali mempertanyakan apa itu esensi dari kekristenan, dari hidup kita. Kita nih sebenarnya ngapain sih selama ini? Apakah kita sekedar sekedar bagian dari hype besar ini yang namanya gereja, mega church, dan ibadah, dan KKR, dan seminar, dan segala macam, atau kita benar-benar ngerti apa itu kekristenan? Saya percaya kita semua sedang dibantu untuk mempertanyakan dan menemukan esensi juga. Dan lewat pandemi ini, harusnya kita bisa kembali temukan esensinya. Apa esensinya? Bahwa Yesus sudah mati untuk tebus hidup saya. Amen. Dia udah bayar harga yang mahal untuk menebus saya, sehingga hidup saya milik Dia. Nah, kalau kita ngerti itu esensinya, maka gini, saya dengar loh, banyak orang yang murtad meninggalkan Tuhan gara-gara pandemi ini. Kok bisa gitu, Pastor? Iya, karena Tuhan nggak tolong saya, Tuhan nggak berkatin saya, bisnis saya turun, saya kena penyakit dan segala macam. Nah, ini buat saya ini orang-orang yang nggak ngerti esensi, orang-orang yang nggak benar-benar ngerti apa itu kekristenan. Karena kalau kamu ngerti apa itu kekristenan, hidup kita udah bukan punya kita sama sekali kok. Kayak saya bilang tadi di awal, mau Tuhan berkati saya, nggak berkatin saya, nggak ada masalah. Hidup saya milik Dia sepenuhnya. Kalau kita bisa temukan kembali esensi itu, kita akan fokus bukan lagi sama apa yang kita bisa dapatkan lebih banyak dari Tuhan, tapi yang kedua nih, lewat pandemi ini dibantu untuk bertanya, kalau hidup saya adalah milik Dia, kemudian apa yang Tuhan mau lakukan dengan hidup saya? Setiap kita bisa mulai pakai waktu-waktu ini untuk mulai berusaha cari panggilan Tuhan atas hidup kita. Nah, di situ kita sadar begini, ternyata yang Tuhan panggil bukan cuma orang-orang yang melayani di dalam gereja, pengkhotbah, WL, singer, pengerja, dan segala macam, tapi Tuhan punya tujuan atas setiap orang. Jadi temukan itu lagi. Semua orang lewat pandemi ini satu, temukan kembali hubunganmu sama Tuhan. Tuhan mati buat hidupmu, jatuh cinta lagi sama Tuhan. Yang kedua, kalau kamu sadar hidup kamu bukan milik kamu lagi, tapi milik Tuhan, temukan rencana Tuhan atas hidup kamu. Setiap kita bisa cari tahu Tuhan mau apa lewat hidup kita. Supaya kita bisa jadi orang-orang yang berdampak buat orang-orang sekitar kita. Itu aja pesannya buat semua. Wow, haleluya. Pastor, atas nama semua yang nonton dan diri aku pribadi, aku mengucapkan banyak terima kasih for all of the sharing, buat kesaksiannya, buat waktunya. Maybe sebelum aku minta tolong Pastor untuk menutup kami semua dalam doa, izinkan aku tuh sedikit saja merangkum pembicaraan kita, Pastor. Boleh. Satu penguatan lagi bagi kita semua. Baik, saudara yang aku kasih dalam Tuhan Yesus, thank you for watching.
Terima kasih untuk waktunya. Aku percaya kita semua belajar banyak hari ini dari Pastor Daniel dan sangat luar biasa telah menjadi berkat bagi kita semua pada malam hari ini. Dan sedikit saja yang aku mau bagikan dari semua pembicaraan kita hari ini. Yang pertama adalah belajar untuk kembali cari tahu firman Tuhan lebih dalam lagi. Belajar untuk pelajari Alkitab lebih dalam lagi. Have the eagerness to know the Bible more. Have the eagerness to find out about the Bible more. Belajar kalau kita punya waktu. Nothing is wrong to read other books. Buku semua melengkapi baik semua untuk knowledge kita. Cuman tidak ada salahnya juga. And I think it's very important kalau kita mau tahu tentang kekristenan kita, kalau kita mau tahu tentang identitas kita dalam Tuhan itu seperti apa yang harus kita lakukan, respon kita terhadap panggilan seperti apa. All of the things sebenarnya sudah ada di manual booknya kita, and that is the Bible. Kalau kita nggak pernah baca the Bible, we never know anything about this. So, mari yuk aku ajak kita semua kembali lagi baca firman Tuhan. Kita pelajari lebih dalam lagi tentang firman Tuhan, dan aku yakin kita nggak akan tersasar. Kalau kita tahu cara pakai handphone kita gimana, orang lain kalau bilang ke kita, handphone lu jadul, handphone lu tuh nggak mungkin bisa foto, kita nggak akan percaya karena kita jelas-jelas udah tahu kalau handphone kita tuh memorinya gede, handphone kita itu punya kapasitas untuk foto dan kualitasnya pun akan bagus karena kita udah baca dari manual booknya dan kita udah tahu juga. So sama seperti itu, kalau kita percaya, kita belajar Alkitab lebih dalam, kita nggak akan gampang disesatkan sama orang-orang. Dan yang kedua adalah, yuk sadari identitas kekristenan kita itu seperti apa. Kekristenan bukan tentang gereja, bukan tentang kemewahan dan lain sebagainya. The real Christian is about you and God and how you can be an impact around you. Kalau engkau sebagai Kristen pikiranmu cuma hari Minggu ke gereja, pagi pulang siang, cuma sebatas itu doang, then I think you belum tahu esensi kekristenan yang sebenarnya apa. Yuk pelajari esensi engkau menjadi Kristen itu seperti apa. Dan yang ketiga adalah, mari di hari-hari seperti ini kita berubah dan kita menjadikan kesempatan wake up call ini dari Tuhan sebagai satu kesempatan untuk kita berubah. Memang Tuhan memberikan kita banyak kesempatan, tetapi masa sih karena kita tahu Tuhan berikan kita banyak kesempatan, kita mau sia-siakan begitu saja? Kita nggak pernah tahu loh hidup kita sampai kapan. Hari ini kita ada, besok kita ada apa enggak kita nggak tahu. Jadi selagi masih ada kesempatan dari Tuhan, yuk berubah agar kita menjadi lebih baik lagi dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Pastor Daniel, dengan segala kerendahan hati, boleh aku minta tolong berdoa untuk kami semua, Pastor? Boleh. Mari kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur buat percakapan ini malam hari ini, dan mudah-mudahan keluar dari conversation ini ada pelajaran-pelajaran yang siapapun mereka yang dengar, mereka bisa petik dan bisa bermanfaat buat hidup mereka. Tapi malam hari ini aku berdoa secara khusus Tuhan, buat siapapun yang mendengarkan, bahwa hubungan hidup mereka dengan Engkau naik ke dalam level yang lebih tinggi. Buat setiap kami punya pengalaman pribadi dengan Tuhan yang baru, yang nyata, sehingga kami bukan cuma tahu tentang Tuhan, tapi kami boleh mengenal Tuhan. Bukan cuma tahu dari apa kata orang, tapi kami mengalaminya pribadi. Karena hanya ketika kami mengalami Tuhan secara pribadi, kami punya keyakinan yang kuat akan apa yang kami hidupi. Dan kedua, aku berdoa Tuhan, bantu setiap orang yang dengar pesan ini. Bantu mereka untuk mulai cari tahu dan temukan tujuan Tuhan atas hidup mereka. Bahwa setiap kami dilahirkan di dunia ini, Tuhan utus kami ke dunia ini karena Tuhan punya tujuan atas kami. Nggak ada satupun di antara kami yang dilahirkan by accident, oleh kecelakaan. Tuhan punya tujuan atas kami. Bantu setiap kami untuk temukan tujuan kami, ikuti tujuan kami, sehingga kami bisa menggenapi tujuan kami. Buat setiap pendengar Tuhan, jadi orang-orang yang berdampak atas lingkungan mereka, komunitas mereka, kota mereka, dan bangsa mereka, biar nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Biar Kau memerintah atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, gereja kami, kota kami, dan bangsa kami. Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di waktu kami hidup, di dalam hidup kami, dan melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, kami juga berdoa memberkati hamba-Mu, Pastor Daniel, yang sudah menjadi berkat bagi kami. Biarlah Kau urapi hamba-Mu ini dengan pengurapan yang baru, Tuhan.
pengurapannya makin dahsyat tercurah atas hamba-Mu Tuhan. Kau berkati kehidupannya, pekerjaannya, pelayanannya, Kau berkati Tuhan. Kau berkati juga perannya sebagai ayah juga sebagai suami Tuhan. Biarlah Kau kuatkan, Kau teguhkan menjadi imam rumah tangga yang baik, menjadi teladan ayah yang baik Tuhan, dan menjadi dampak dimanapun dia berada Bapak. Kami tahu Tuhan, rencana-Mu indah bagi kehidupan Pastor Daniel ke depannya ini Bapak. Kau pakai hamba-Mu dengan lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami berdoa biarlah tanda-tanda heran mujizat senantiasa menyertai pelayanan hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui kehidupan Pastor Denny dan keluarganya Bapak, nama-Mu akan semakin dipermuliakan. Kami berdoa perlindungan-Mu, kesehatan yang terbaik Kau curahkan kepada hamba-Mu ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Pastor Denny dan keluarganya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa menjadi tempat andalannya satu-satunya Tuhan, dan senantiasa menopang dan mendukung berada bersama dengan Pastor Daniel dan keluarganya. Terima kasih Bapak. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Amin. Pastor waktunya. God bless Terima you. kasih Daniel. Thank you Tuhan Pastor. berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati teman-teman semua yang sudah hadir dari tadi. God bless you all. I'll see you all next week. Jam 6:30 as we'll be having a special worship sebelum kita berada di special talk show first anniversary Sunday Live talk show kita next week. So you tell your friends and your family to join us next week. I believe and I pray that it's going to be a great blessing to all of you. So akhir kata dari aku Daniel pamit undur diri. Stay safe, stay healthy. Good night. God bless you all. Bye-bye.